Mulai aja ini teh. Semangat Karina, dimulai aja. Untuk semuanya tolong di mute ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karlina, saya dari Cianjur. Salam kenal semuanya, semoga kita bisa berteman dengan baik. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mic-nya boleh di-mute. yang telah antusias mengikuti kegiatan diskusi pada malam ini. Untuk diskusi pada malam ini, kita mengenai kegiatan belajar 2 di bahasa Indonesia. Kita langsung aja ya teman-teman semuanya, untuk materi malam ini yaitu kegiatan belajar 2 mengenai keterampilan berbahasa Indonesia. Boleh di next Teh Anggita? Nah, untuk pembelajaran atau materi pada malam ini yaitu keterampilan berbahasa Indonesia. Dapat dilihat oleh teman-teman semuanya, keterampilan berasal dari kata terampil yang bermakna cakap atau mampu dan cekatan. Kata terampil mendapat imbuhan ke dan an, sehingga menjadi keterampilan yang bermakna kecakapan atau kemampuan dan cekatan yang meliputi mendengarkan, menyimak, berbicara, dan menulis. Next. Nah, keterampilan berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan mendengar, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Bahwa telah kita ketahui, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulis. Dengan demikian, terampil berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan bicaraan atau tulisan. Nah, teman-teman semua bisa dilihat atau bisa dilihat juga di YouTube-nya HTTPS SIUTAC di YouTube tentang keterampilan berbahasa, di mana nanti teman-teman bisa melihat secara detail atau lebih jelasnya di YouTube yang telah ada tuh ya linknya bisa dilihat atau bisa di share apa ya searching di Google gitu. Di next. Adapun keterampilan berbahasa lisan dilakukan secara tatap muka atau secara langsung tanpa media penghubung atau telepon.
Keterampilan berbahasa tulis dilakukan tanpa tatap muka antara pembaca dan penulis. Yang selanjutnya ada keterampilan reseptif. Keterampilan reseptif yang pertama yaitu menyimak. Menyimak atau dalam kurikulum sekolah digunakan istilah mendengarkan, yaitu kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Nah, setiap orang yang memiliki alat pendengaran yang sehat pasti dapat mendengar segala macam bunyi dan suara dengan baik. Artinya, alat dengar berfungsi untuk membantu setiap makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Mendengar bunyi-bunyi yang keluar dari berbagai sumber dan arah, jika ada bunyi benda meledak, tidak hanya manusia yang dapat mendengar. Hewan yang ada di sekitar benda dapat mendengar bunyi ledakan itu. Nah, seperti halnya menyimak atau mendengarkan memang menggunakan alat yang sama, yaitu alat dengar. Namun, menyimak berbeda dengan mendengar, yakni menyimak memiliki tujuan, sedangkan mendengar tidak. Menurut Tarigan 1980 dapat dilihat oleh teman-teman semuanya di modul di halaman 1.24 mencontohkan ungkapan tentang menyimak. Seperti istilahnya, tuhu ngei bigina tapi labo ideng kehkena, yang artinya memang didengarnya tetapi tidak disimaknya, seperti istilahnya orang tua sering menasehati putra-putrinya sebagai berikut. Kalau orang tua sedang berbicara, jangan hanya sekedar didengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya, jika orang tua memberi nasihat, diperhatikan dan diterapkan. Nah, sehingga di dalam menyimak, orang tidak hanya mengaktifkan pendengarannya, tetapi harus berkonsentrasi serta menggunakan sikap-sikap positif, baik terhadap pembicara maupun bahan pembicaraannya. Sikap positif terhadap bahkan simakan atau pembicaraan akan membantu penyimak berkonsentrasi dalam memahami simakan. Jika sebelum menyimak seseorang tidak menyenangi topik pembicaraan, ia tidak akan melakukan kegiatan menyimak dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah ia hanya mendengar saja atau menyimak pasif. Hal yang sama akan terjadi jika penyimak tidak menyukai pembicaranya. Apapun yang disampaikan pembicara akan dinilai tidak baik oleh penyimak sehingga kegiatan menyimak pun menjadi tidak efektif. Menyimak bersifat interaktif dan non-interaktif. Jadi menyimak itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada menyimak interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak lainnya. Sepertinya kita sedang melakukan Google Meet. Nah, nanti ada sesi tanya jawab. Nah, itu bisa disebutkan dengan menyimak interaktif. Yang selanjutnya ada menyimak non-interaktif. Menyimak non-interaktif adalah kegiatan menyimak yang tidak disertai dengan tanya jawab atau pembicara dan penyimak. Kegiatan ini dilakukan ketika mendengarkan siaran radio, televisi, promosi, iklan, dan sebagainya. Nah, boleh di next ya, Anggita. Di next. Nah, untuk poin yang kedua adalah membaca. Membaca merupakan kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan dan cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Membaca melibatkan pengenalan simbol yang menyusun sebuah bahasa. Membaca dan mendengar adalah dua cara paling umum untuk mendapatkan informasi.
Nah, banyak keterampilan membaca yang dapat dimiliki oleh setiap orang, namun pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini yang akan dipelajari oleh kita di modul 1 yaitu keterampilan yang sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu keterampilan membaca pemahaman. Adapun menurut Bloom 2001 menerjemahkan pemahaman sebagai suatu proses dalam rangka mengetahui isi sebuah komunikasi atau gagasan yang dikomunikasikan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Nah, di dalam pemahaman keterampilan berbahasa ada unsur tujuan, sikap, dan respon yang dapat mewakili sesuatu pengertian dari pesan yang disampaikan. Next, Teh Anggita. Nah, menurut Smith, dalam Solkan 1987 membagi pemahaman dalam 4 kategori. Yang pertama, ada membaca pemahaman literal. Yang kedua, ada membaca interpretasi. Yang ketiga, membaca kritis. Dan yang keempat, membaca kreatif. Next. Nah, untuk poin pertama yaitu membaca pemahaman literal. Pemahaman literal merupakan keterampilan memahami yang paling sederhana atau paling sedikit karena untuk memerlukan berpikir tentang pemahaman literal, kita tidak perlu berpikir secara jauh karena kita hanya menemukan makna kata dan kalimat dalam konteks secara langsung. Boleh dilihat untuk contoh membaca pemahaman literal, seperti contoh yang di halaman 1.26, Indonesia berhasil mengatasi masalah para tenaga kerja Indonesia atau TKI yang selama ini tidak terselesaikan, yaitu banyaknya para TKI yang bekerja ke berbagai negara tetangga melalui cara-cara yang ilegal. Para TKI itu masuk ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara lainnya dengan telah berhasil menertibkan para TKI tersebut. Mohon maaf, dengan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku. Sekarang, Indonesia telah berhasil menertibkan para TKI tersebut. Setiap calon TKI diperiksa kelengkapan administrasinya, oknum-oknum yang memberangkatkan TKI ke luar negeri dengan cara ilegal, mendapat perhatian ekstra ketat. Setiap oknum yang diketahui mengambil manfaat dengan cara menipu para TKI akan segera ditindak tegas. Sekarang kita boleh merasa bangga karena tahun ini pemerintah akan mengirimkan 3.500 TKI ke berbagai negara tetangga. Nah, pemahaman literal akan memahami wacana di atas apa adanya, yaitu kita dapat mengerti atau dapat menyimpulkan dari pemahaman literal, yaitu bisa dilihat oleh teman-teman semuanya hasil yang didapat oleh pembaca atau kita, yaitu pemerintah telah berhasil mengatasi masalah TKI yang selama ini belum diselesaikan. Yang selanjutnya ada membaca interpretasi, yaitu pemahaman yang melibatkan keterampilan berpikir sehingga pembaca untuk mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Nah, pemahaman tingkat kedua ini adalah pemahaman yang melibatkan keterampilan berpikir, yang diperlukan pembaca untuk mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Nah, untuk contohnya,
Teman-teman boleh lihat ya di modul di halaman 1.27. Nanti untuk contoh-contohnya kita sharing bareng, kita lanjut ke membaca kritis. Di next time kita. Mohon maaf membaca ya. Oh, mohon maaf untuk membaca kritisnya aku nggak cantumin di PPT. Mohon maaf banget. Ada yang kelewat. Kita lihat aja ya di modul sama-sama. Untuk membaca kritis. Keterampilan membaca kritis adalah keterampilan yang dimiliki oleh pembaca yang tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal dan menginterpretasikannya. Pembaca kritis pasti memahami atau mampu menangkap isi teks secara literal atau apa adanya. Nah, pembaca kritis juga mampu menangkap makna yang terkandung di balik teks tersebut atau disebut makna tersirat. Lebih dari itu, pembaca kritis juga mampu menilai teks tersebut secara keseluruhan. Misalnya, pembaca dapat menilai kesahihan atau keabsahan teks secara keseluruhan. Nah, bisa disimpulkan bahwa pembaca mengetahui betul bahwa teks laporan itu benar atau tidak. Jadi ini harus dipikirkan dulu gagasan-gagasan yang disampaikan penulisnya itu sesuai atau tidak. Nah, dilanjut untuk membaca kreatif. Nah, keterampilan yang membaca dimiliki oleh pembaca tidak hanya mampu memaknai bacaan secara literal, sehingga pembaca-pembaca dapat menerapkan hasil bacaan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk membaca kreatif ini diharapkan kita ya khususnya membaca misalkan informasi-informasi yang baik sehingga dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari. Yang selanjutnya ada keterampilan produktif. Di next aja Teh Anggita. Nah, keterampilan produktif yang pertama ada berbicara. Berbicara merupakan kepandaian manusia untuk mengeluarkan suara dan menyampaikan pendapat dari pikirannya. Nah, seperti halnya yang sedang saya lakukan hari ini atau malam ini, berbicara. Namun, dalam setiap pembicaraan juga kan, kita perlu berpikir ya. Namun aku juga ngerasa kalau berbicara di depan banyak orang itu kayak, apa ya, tegang gitu. Walaupun ini jarak jauh, tapi ngerasa kayak deg-degan gitu ya. Gimana caranya supaya biar enjoy gitu? Nanti boleh ya dari teman-teman berpendapat, biar aku ngerasa nggak tegang gitu. Nah, berbicara merupakan kegiatan menyampaikan pesan kepada orang lain atau penyimak dengan media bahasa lisan. Nah, Suhendar 1992 mengidentifikasi berbicara adalah proses perubahan wujud pikiran atau perasaan menjadi wujud ujaran. Sebagai suatu proses, tentu banyak alat dan cara yang diperlakukan dalam melakukan kegiatan berbicara. Alat utama yang digunakan orang dalam melakukan kegiatan berbicara adalah alat ucap, yang meliputi seluruh bagian mulut, bibir, lidah langit-langit, serta lainnya. Kegiatan berbicara yang baik dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan persiapan. Namun aku juga ngerasa kalau misalkan sebelum meet, aku menyiapkan dulu seperti teks-teks gitu, tapi tetap aja gitu belibet. Ternyata berbicara di depan banyak orang jarak jauh juga tidak se-enjoy itu. Aku ngerasain itu. Gimana ya caranya biar aku tetap enjoy gitu teman-teman. Nanti boleh ya masukannya. Nah, setelah tahapan persiapan, yaitu tahapan pelaksanaan. Sehingga yang terakhir adalah tahapan evaluasi.
Nah, pada tahap persiapan, pembicara harus melakukan kegiatan menentukan tujuan. Nah, aku juga menentukan tujuan dari awal, misalkan tujuan Meet malam ini itu apa, terus tahapan pelaksanaannya itu sekarang yang sedang kita laksanakan, dan nanti tahap evaluasi adalah setelah aku melakukan Meet. Nah, nanti supaya kedepannya aku bisa enjoy itu kayak gimana ya. Nah, aku juga sering berpikir seperti itu, tapi aku ngerasa ngerasa makin belibet gitu teman-teman. Boleh ya nanti masuk-masukannya. Nah, lalu membuka pembicaraan, menyampaikan gagasan, dan menutup pembicaraan. Yang terakhir itu ada evaluasi ya. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara mendengarkan kembali kegiatan berbicara jika dibuat rekaman ketika berbicara atau meminta masukan dari pendengar. Khususnya teman yang mendengarkan dan bagaimana yang kita berbicara. Nanti teman-teman boleh ya masukannya. Aku nanti pilih 3 orang yang menurut aku memenuhi kriteria aku ya. Nanti aku kasih reward dan nanti boleh langsung jawab aku ya. Nah, yang kedua ada menulis. Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Keterampilan berbicara sehingga orang menyampaikan pesan, gagasan, atau buah pikiran dengan menggunakan bahasa lisan. Dalam menulis pesan disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Seperti halnya pada berbicara, menulis juga memerlukan proses untuk memperoleh tulisan yang baik. Nah, seperti halnya aku membuat PowerPoint, sebelum membuat PowerPoint, aku cari referensi dulu nih dari modul, terus dari Google, YouTube juga, sehingga mendapatkan sebuah pikiran atau ide ya, gimana nih caranya menulis di PowerPoint yang baik dan benar itu. Aku juga nih ngerasa kalau misalkan di PowerPoint ini masih banyak kekurangannya, dan nanti masukkan juga ya dari teman-teman gimana cara membuat PowerPoint yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, untuk memperoleh tulisan yang baik, penulis juga harus melalui tahapan-tahapan, yaitu tahapan pra-penulisan, yang kedua tahap penulisan, dan yang ketiga tahap pasca penulisan. Di next yang kita, nah yang selanjutnya ada hubungan antar keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa yang baik dan benar sangat penting dalam konteks komunikasi sehari-hari. Dengan memiliki kemampuan berbahasa yang baik, seseorang dapat membangun hubungan yang kuat, mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan menyimak dan berbicara memiliki hubungan erat karena keduanya merupakan sarana untuk menerima informasi. Perbedaannya, menyimak berhubungan dengan komunikasi lisan, sedangkan membaca berhubungan dengan komunikasi tulis. Hal ini merupakan kelebihan bahasa ragam tulis, yaitu mengatasi kesulitan berkomunikasi jarak jauh di era digital sekarang ini. Nah, keterampilan membaca, menulis, menyimak, serta mendengar merupakan suatu kelebihan yang Allah berikan untuk seseorang sehingga dapat meningkatkan keterampilan berbahasa. Next. Nah, udah kita masuk ke sesi diskusi. Seperti halnya tadi, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, aku mau minta pendapat ya dari teman-teman semuanya terkait pemaparan materi dari awal. Aku udah 3 kali pemaparan materi nih, dan aku ngerasa aku masih kurang sempurna ya. Bukan kurang sempurna sih, kurang baik, kurang kompeten gitu. Nah, gimana nih dari teman-teman semua? Barangkali ada yang mau menyampaikan dulu, gimana supaya berbicara yang baik dan benar itu seperti apa, dan masukan-masukannya aku sangat tunggu sekali ya teman-teman semuanya. Dan aku juga ngerasa apa ya?
banyak kekurangannya di saat pemaparan materi. Walaupun kita di sini sistemnya nggak formal ya, tapi kan berbicara itu sangat harus baik gitu. Nah, terima kasih. Aku tunggu ya sesi sharingnya. Maaf baru masuk. Lanjut aja dulu. Salah. Nah, ya betul banget. Aku minta pendapatnya dari teman-teman gimana masukannya supaya bisa berbicara secara lebih baik lagi gitu. Nggak belibet, soalnya ngerasa kan dari awal juga eh, kita kan sebelumnya persiapan dulu, tapi pas pas praknya itu kayak ngerasa, ih kenapa aku jadi gini gitu. Sangat diterima gitu. Saran apapun itu silakan. Silakan. Tahu di sini ada yang MC ya, Carlina, kan biasanya MC lebih lancar gitu ya ngobrolnya. Nah, iya bener banget kan pasti kebanyakan dari teman-teman yang lainnya memiliki pengalaman atau pengetahuan yang jauh lebih dari aku gitu gini ya. Nah, gimana dong caranya gitu? Ya, ada guru mungkin dan lain-lain. Silahkan. Di sini sharing ya dan diskusi aja gitu. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Kak Karlina ya. Silahkan, jangan canggung, jangan malu. Di sini sama-sama belajar. Mangga Kang Agung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mah pendapat saya pribadi gitu ya untuk Teh Carlina. Sebenarnya presentasinya sih udah bagus ya, karena nggak semua orang tuh bisa berbicara di depan banyak orang juga, apalagi ini kan memaparkan suatu materi dari BMP atau dari referensi lain gitu ya, yang dimana mungkin sama-sama baru belajar juga. Kalau menurut aku itu udah bagus banget sih, mau berani presentasi di setiap pertemuan gitu kan. Kalau menurut aku nih Teh, kalau dari segi berbicaranya udah lumayan agak luas ya, cuman masih terfokus di di bacaan gitu. Dan boleh ngasih masukan gak sih? Sangat boleh, Mak. Boleh banget. Silakan. Ini kan namanya PowerPoint ya. Kalau bisa yang ditulisnya tuh poin-poin pentingnya aja, jangan semua pembahasannya dimasukin PowerPoint, soalnya kan tulisannya jadi kecil-kecil ya, jadi agak kurang kebaca gitu. Karena kan emang tujuannya presentasi itu memaparkan poin-poinnya dan kita yang menjelaskan
rinciannya bukan ditulis langsung gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu udah bagus banget kalau menurut aku. Karena emang itu juga dalam tahap belajar. Kita semua juga dalam tahap belajar. Segitu juga udah bagus banget mau presentasi, mau bikin PowerPoint gitu. Segitu sih dari aku. Makasih, mohon maaf bila ada salah kata ya. Nuhun Bang Agung. Atur nuhun Oke, pisan. Bang. Terima kasih. Siapa ya namanya? Kang Agung. Muhammad Agung. Boleh siap. Terima kasih saran dan ininya apa dan itunya lah pokoknya mah. Silakan Dan yang itunya. lain dan itunya. Mungkin karena grogi jadinya belibet gitu ya, kayaknya biar gak belibet atau gimana gitu. Lebih pede lagi aja gak sih? Nah, Sebenarnya mah nanti juga lancar kok. Karena kan ini baru awal-awal, jadi masih gugup. dengan seiringnya waktunya, berjalannya waktunya ya Kang. Ku Betul, sering betul. Cuma, pastilah. Ini hanya tentang waktu. Tapi mungkin Kang ya itu juga misalkan sering tapi gak diulik juga kan, gak akan tercapai gitu. Kita juga harus ada saran dari orang, masukan dari orang gitu. ya betul-betul Kang Itna, betul. Harus ada kritik juga gitu kan. Karena Kak. ya Tapi kritiknya yang membangun, bukan kritik yang merendahkan. Ya Bang Nijar. Nah, bener banget, sehingga kita bisa menumbuhkan sikap-sikap yang kita miliki tuh lebih jadi baik lagi gitu. betul. Kayak nggak kena aja gitu. Karlina coba lihat di ininya, di komentar. Bentar. Nah, ada dari Kang Iwan tuh. Oh siap, Kang Iwan, makasih banyak. Aku mau kasih ini dulu buat Kang Iwan. Mantap. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Bang Dendi. Izin bertanya, teman-teman, tadi di poin membaca interpretasi ada kalimat dapat menangkap. Oh, menangkap makna implisit. Implisit itu apa? Di sini tuh saya pernah menulisnya langsung ditulis. Kalau yang gak ngerti itu langsung ditulis di buku, di bahan ajarnya gitu, gak apa-apa. Implisit itu saya searching, tersirat dan terkandung di dalam atau terkandung halus meskipun tidak dinyatakan secara jelas terang-terangan maupun tertulis gitu. Jadi makna tersirat mungkin gitu ya Carolina. Implisit itu jadi enggak tercantum dalam suatu kalimat gitu. Mungkin gitu. Carolina tambahin aja. Carolina, yuhu. Anggita gimana Anggita? Mau menambahkan Bang Ikna izin. Boleh.
definisi dari implisit sendiri itu tadi betul yang dikatakan Bang Ikna. Implisit ini merujuk pada sesuatu yang dinyatakan secara tidak langsung tetapi tersirat. Nah, informasi atau makna implisit ini seringkali kayak tersembunyi gitu, kayak gak dibicarain secara langsung gitu loh. Kayak misalnya gini, ada seseorang yang bilang kayak cuacanya cerah ya hari ini. Nah itu tuh maksudnya bisa jadi si orang itu tuh mau ngajak keluar. Nah gitu. Ngode. Jadi Oke, kayak oke, paham, paham. penyampaian tapi secara tidak langsung gitu. Oh, hari ini hujan nih, dingin gitunya. Itulah. Tadi aku baca di website, maaf kalau ada salah. Oke. Terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang mau nambahin? Implisit yang saya Iya pahami, benar. Kak, informasi satu arah yang diterima oleh kita tapi secara berulang kita harus kuasai. Maaf kalau salah. Oke. Betul, Bisa. betul, betul. Jadi kayak hanya kita yang tahu gitu. Cuma kalau Iya, dipikir-pikir dan lagi dia pasti kelihatan, gitu. kebaca. Silakan yang lain ada yang mau Tidak menambahkan. diungkapkan secara langsung. Jadi si penerima informasi ini tuh harus nyimpulin maksud tersebut sendiri gitu ya. Ya kurang lebih gitu, betul. Mangga. Ini Karina ada yang mau nambahin masukannya? Coba baca Karina. Bagus Kang Mita. Kak izin nambahin masukan ya, tapi maaf banget bukannya aku ngeraguin kakak, enggak gitu ya. Saling sharing aja pengalaman aku. Jadi gini ya, supaya biar gak belibet dalam menyampaikan sesuatu gitu, biasanya kitanya harus enjoy dulu. Terus menyampaikannya tidak terlalu cepat, jadi nyantai, gak belibet. Si mulut tuh. Oh, oke. Terus di dalam penyampaian biar asik sama audiens, pemateri saling. Oh, jadi harus ada selingan kata-kata mutiara katanya Karina gitu. Atau kata-kata yang humble gitu. Oke. Terima kasih Kang Miftah saran dan masukannya. Mantap banget ini mah guys. Bener banget. Kira di Gak lopean tahu lah, emang Kang Miftah. keseringan berbicara. Ih, keren. Sumpah. Ini pengalaman dan ilmu baru buat aku. Emang sih Pengalaman itu aku kan nggak tahu mantap. apa ya kalau ngomong itu suka cepet-cepet gitu gini. Emang udah kebiasaan gitu. Jadi saat ngobrol sama orang lain juga kadang suka nggak jelas gitu gini. Ya udah, iya makasih banyak ya masukannya dan ini sangat ilmu baru buat aku dan insya Allah aku bakalan eh, pelajari buat kehidupan kesehari-hari dan kehidupan kedepannya. Makasih banyak buat apa Kang Kang Miftah. Kang Miftah. Thank you. Monggo silakan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan? Ini diskusi ya, bebas. Ada yang mau ngasih saran atau sharing-sharing aja gitu. Silahkan. Waktunya masih lama nih. Baru setengah jam. Skemata Karlina atau yang lainnya silakan. Banyak istilah kata yang kurang paham. Maksud istilah skemata ini maksudnya gimana ya? Di modul 1 di nomor 1.27.
Silahkan guys. Di membaca kritis. Kritis. Ya silakan. Woi. Skemata tuh. Di atas membaca kritis ya. Oh iya. Paragraf terakhir ya yang membaca interpretasi. Searching ya. Kalau aku boleh nambahin dikit ya, yang skemata. Tapi ini aku juga baru baca juga. Kalau salah Oke. mohon dikoreksi juga ya. Boleh. Mengamai. Tapi itu Hmm. tuh nggak poe mun bisa mah. Jangan gitu mah ini. Skemata ya. Skemata itu kan adalah pengetahuan pengalaman yang tersimpan dalam ingatan yang dapat membantu memahami sesuatu atau pengetahuan baru. Jadi tuh kayak diibaratkan kita tuh mempunyai suatu pengalaman dan kita teh ada di situasi baru yang dimana kita tuh pernah mengalami hal itu, dan semisal yang pertama itu kita mengalami suatu kesulitan untuk memahami pengalaman yang lama, tapi ketika kita merasakan lagi di pengetahuan baru gitu yang baru, jadi kita tuh bisa berpikir secara lebih gitu. Gimana ya ulangnya? Ya pokoknya jadi kita lebih memahami untuk pengetahuan yang baru gitu. Oke. Ya maaf ya, grogi sumpah. Seperti dejavu. Gitu ya. Ya kayak dejavu gitu. Oh iya, ngerti. Oh iya. Seperti pelajaran untuk masa yang akan datang, bukan kaks. Gitu. Karena kan terkadang kita tuh mengalami hal yang sama setelah mengalami dulu gitu, mengalami hal ini, tapi bisa jadi di masa depan kita juga mengalami, tapi kita udah bisa berpikir kritis dan memahami itu semua gitu, kejadian itu semua. Jadi kita untuk lebih baik ke depannya gitu ya. Jadi gimana? Oh iya, saya pernah kealaman gitu. Di hari teh gitu merenya meh. Iya betul. Maaf ya kalau kurang dipahami. Oke Mei, thank you. Yang lainnya silahkan berpendapat, bebas berpendapat di sini mah. Sok ada yang mau tanyakan lagi gak? Berarti Mang Dendi iya maca guys. Ada Mang Dendi rajin. Nah, coba diamati lagi itu pengertiannya saja dulu. Berarti untuk memahami hal yang sama. Mungkin lebih ke pemahaman sih. Ya. Nah, Teh Gita raise hand tuh. Sok Teh Gita guys. Izin mau nambahin ya. Tadi yang dibilang Cime itu betul sekali. Nah, skemata ini tuh berperan penting tahu dalam cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Nah, fungsi si skemata ini tuh
Jadi kayak apa ya? Memungkinkan seseorang untuk mengorganisasi pengetahuan dengan cara struktur, karena kan sebelumnya kayak udah pernah gitu kan, maksudnya udah pernah dialami gitu, jadi kayak terstruktur aja. Kemudian apa ya, membantu juga nih dalam pengambilan keputusan, terus kayak pembentukan persepsi juga gitu. Nah, kayak prepare gitu ya Teh Gita, karena kita udah pernah mengalami gitu. Jadi kalau mau mengalami gitu kita udah punya apa ya, prepare dulu gitu. Iya betul Cimei, gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya. Terima kasih. Ini juga ada di nomor 7 soal sih. Jawabannya skemata juga. Jadi skemata itu istilah pengetahuan yang telah dimiliki seseorang dan dapat digunakan di dalam kegiatan berbahasa. Gitu. Begitu guys. Monggo yang lainnya. Teh Dina Rahmadina, silahkan. Jadi menyimpulkan mungkin ya, skemata itu pengetahuan dan pengalamannya itu beriringan gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas pengetahuan aja tanpa diamalkan, tapi juga bukan pengamalan saja tanpa pengetahuan, tapi dua-duanya beriringan gitu ya. Ya begitu sih. Ya, harus beriringan juga. Atur nuhun. Kalau untuk yang lainnya, guys. Silakan yang lainnya. Kak Dian, kita coba kerjakan soal yuk biar bisa dibahas bareng-bareng. Boleh? Kita bisa sekarang. Ada yang request nih. Share screen ya, tes formatif, Bang? Yes. Boleh. Oh, bentar. Bentar gitu. Oh iya. Mangga Kang iPhone. Username-nya Kang Ayu. Bertanya apa? Silakan. On mic aja. Nggak jadi cenah, lanjut. Boleh. Ada Oke, yang Nabila, raise kumaha hand. teh Nabila? Oke, gak Kamu mau apa-apa. nanya, aku baru gabung. Ini lagi bahas yang ada di PPT atau yang ada di modul ya? Yang ada di modul Kak, ini kita mau bahas Dua-duanya sih. tes formatif. Oke. Sip. Oke. Monggo kita dilanjut aja. Boleh, sebentar ya. Formatif.
Hmm. Udah ada belum? Udah ya? Udah kok. Enggak, Bang. Nah, Sok, yang nomor 1 ada yang mau menjawab, Gaks. Silakan, ada yang mau menjawab. Teh Nabila Saya, beri Kang. nggak jawab? Oh, mangga Kang Agung. Boleh ya, izin menjawab ya. Boleh. Oke, ini soal nomor 1, keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif adalah, di jawabannya C, menyimak dan membaca. Ada di modul halaman 1.23. Di mana dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima dan memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Wih, ada kudu di lopean, iya masih mang, iya. Nuhun, nuhun Kang Agung. Alhamdulillah. Oke, siap. Benar. Yang selanjutnya silakan. Nah, atau ada yang mau dibahas di sini gitu, silakan, nggak apa-apa. Kak Helen. Izin menjawab yang nomor 2. Keterampilan Boleh. berbahasa yang bersifat produktif adalah berbicara dan menulis, ada di halaman modul 1.23, yaitu bersifat produktif artinya menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Widih. Jawabannya. Kelas Sekolah Lintar. Saya Karlina Sekolah Lintar, saya Karlina. Anjay. Iya, keren banget. Astagfirullah. Masya Allah kata maksudnya. Teh Fitri. Teh Fitri silakan. Mohon maaf Kak, izin menjawab yang nomor 3 ya. Silakan. Kegiatan menyimak interaktif adalah, saya hasilnya yang C, berdiskusi. Bener nggak ya? Soalnya saya berasa ragu gitu karena kayak yang ada yang A atau yang B. Coba disanggah aja. Tapi ini hasilnya ada di halaman 1.25 yang menyimak bersifat interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak yang lain. Nah, itu kan disebutnya berdiskusi ya. Benar nggak? Betul sih, karena kan berbicara kayak dua arah gitu kan. Ada yang Ada yang tanya mengucapkan, jawab. ada yang gitu. Ya, tak gitu tuh, guys. Iya, karena kan Tektokan. interaktif juga itu bersifat melakukan aksi saling aktif, jadi sistem tanya jawab gitu karena sama-sama aktif gitu. Karena kan komunikasi itu dua arah nih. Nah, kita lagi interaktif nih. Tuh. Nah, benar. Orang ya. Nggak sih sendiri, weh. Gak apa-apa. Bisa. Selanjutnya nomor 4. Nabila bareng ngajawab. Maaf aku pencet. Siap lah. Sahadai. Teh Fitri. Teh Fitri deui, mangga. Oke, silakan. Teh Fitri, mangga. Karena saya mau angkat tangan deui. Teh Fitri on mic. Teh Fitri terus on mic aja.
Oh, bade kurip. Can on. Bagus. Katami anu nomor 4 adi kirang ngartos Manawi aya anu terang. Aya teh ribi. Soalnya pas di nu modul duka keliwat baca, duka gimana. Oke. Aya teh ribi enggak? Aku nomor 4 ya. Ya, silakan. Nomor 4, soalnya memahami bacaan secara tersirat tergolong pemahaman. C. Kritis ada di halaman 1.27. Bacaannya, pembaca kritis juga mampu menangkap makna implisit atau makna yang terkandung di balik teks tersebut atau disebut makna tersirat. Nu mana guys? C apa B? Yang C, kritis. Bingung sama soalnya kalau tersirat kan kita juga harus mikir kritis ya. Beda meh. Beda. Dina ieu di namana teh pengertianna paling ini teh B ya jawabannya. Soalnya interpretasi ya. Berpikir yang diperlukan pembaca untuk mengidentifikasi gagasan dan makna yang tidak secara eksplisit, berarti kan implisit, dinyatakan dalam teks. Mantap Ribi, sip. Yang selanjutnya, oh bentar. Iya. Hayu diskusi guys. Aku baca di glosarium ini teh, kalau interpretasi mah kan pemberian kesan atau pendapat atau pandangan ya. Tapi kalau kritis mah kayak kita nggak gampang percaya gitu, terus harus mikir juga gitu, mikir keras. Oke. Selanjutnya ada yang menambahin, diskusi aja. Teh Bang Dendi atau Teh Nabila mangga? Mangga duluan mangga. Teh Nabila sok dipayun. Aku mau izin jawab nomor 5. Boleh, silakan. Teh Nabila bentar ya. Ya. Bentar. Nah, ini nih. Perbedaan interpretasi dulu ya. Interpretasi sama kritis ya. Silakan. Ngomong aja, gak usah nulis guys. Interpretasi itu lebih ke penafsiran, kritis ke berpikir secara logis dan rasional. Masuk Pak Eko. Ade. Mangga Kang Dendi. Payun. Itu izin nambahin ya, yang perbedaan apa sih interpretasi sama kritis ya. Boleh. Silakan. Kalau interpretasi mah kan mencari makna yang terkandung di dalam teks, berpikir yang diperlukan pembaca untuk mengidentifikasi gagasan, makna. Nah,
Kalau kritis mah itu tapi ditambah dengan mampu menilai gitu, menilai isi bacaan. Ini tuh bacaannya benar atau enggak, bermanfaat atau enggak gitu. Iya. Setahu aku itu sih. Oke. Coba yang Mantap lain Bang yang Dendi. mau nambahin. Silakan yang lainnya. Parah Bang Agung. Parah Bang Agung. Silakan Teh Puji. Ini sih saya mau coba jawab yang nomor 6 ya. Tapi mohon masukannya ya kalau memang kurang tepat gitu. Bentar Teh, nomor 5 juga belum. Maaf. Oh, nomor 5 karena enggak lanjutin dulu. Bentar diskusi dulu ya. Berarti tadi ada Ya. Teh Nabila nomor 5 sama Teh Puji nomor 6. Oke. Ya. Ada yang mau nambahin lagi gak? Teman-teman semuanya yang kami hormati, yang tidak sombong. Silakan, ada yang mau nambahin? Mau nggak Arijal? Tentang interpretasi sama kritis ya. Atau udah gak ada yang mau nambahin lagi? Mau nggak Kang Rijal? Mau nambahin? On mic dulu ya. Mic-nya di-on-kan dulu. Bagus. Keren Aijal. Nice Aijal. Rewas ganti naon. Mantap Aijal. Siap Kang Dendi. Mungkin Teh Nabila boleh lanjut aja nomor 5, silakan. Oke, izin menjawab ya kalau salah, mohon dikoreksi. Boleh. Orang-orang kreatif dapat mencipta sesuatu yang baru berdasarkan bacaan dengan menggunakan B. Pemahaman. Karena orang yang sudah membaca artikel atau membaca bacaan, setelah dia paham, dia mampu mengembangkan ide atau mengembangkan sesuatu yang udah dari bacaan yang udah dibaca gitu. Betul gak? Coba bentar ya. Antara A dan D dan B. Izin masih ambigu. Kumaha? Kalau menurut saya sih jawaban nomor 5 imajinasi ya. Karena di sini kan disebutkan orang-orang yang berkreatif. Kreatif itu kan berkreatif dalam menciptakan ya. Kalau ini sih menurut saya menciptakan hal-hal yang baru gitu menurut saya sih ya. Kenapa imajinasi? Kalau tadi jawabannya kan pemahaman ya. Kalau pemahaman itu memahami apa yang disebutkan gitu atau yang sedang dibahaskan gitu. Maaf kalau salah, mungkin masukan dari yang lain mangga. Boleh, silahkan. Yang lainnya. Iya sih Kak Rancu, imajinasi juga bisa. Imajinasi juga bisa. Boleh dibaca dulu sih, gak apa-apa, santai aja. Ini waktunya masih lama kok. Susah-susah gampang jika bahasa Sunda sarua.
Gimana guys? Next aja tuh ya. Silakan diskusi aja. Ngomong. Kayaknya sih yang maaf ya, ini kayaknya yang pemahaman. Soalnya kan ini dari soalnya aja kreatif dapat mencipta sesuatu baru berdasarkan bacaan. Berarti di sana ada yang dibaca kali ya. Bener nggak? Kalau imajinasi kan berarti pikiran dari sendiri. Kalau ini kan dari soalnya juga ada yang dibaca, berarti ada pemahaman dari suatu artikel. Bener nggak? Mohon disanggah. Betul sih kalau diambil ini itu, teh tapi kan di sini juga ada 3-2 kata gitu jawabannya. kreatif. Ada kata kreatif, jadi kalau baca berarti bukan kreatif dong. Tapi Izin kreatifnya menambahkan boleh? barangkali bisa dari pemahaman kita. Bisa nggak kalau gitu? Coba silakan yang menambahkan Kang Agung. Izin. Bisa nggak? Silakan. Oke. Silakan. Jadi gininya, dari yang saya baca dari internet gitu, barusan saya cari-cari. Jadi orang kreatif itu bisa menciptakan sesuatu hal yang baru dari bacaan dengan berbagai cara. Nah, di sini ada yang mengambil ide dari berbagai sumber. Ada yang juga menginterpretasi ulang. Ada juga yang menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari bacaan itu ke konteks yang baru. Ada juga yang membandingkan suatu konsep yang ada dengan konsep yang tidak ada keterkaitannya sama sekali gitu. Jadi menghasilkan ide-ide baru. Dan juga berimajinasi. Berimajinasi di sini berarti membangun cerita yang berdasarkan informasi yang dibaca, lalu mengembangkannya menjadi karya kreatif. Mungkin seperti itu kali ya. Soalnya jawaban saya imajinasi. Bingung ya antara B dan D aja. Ya gitu. Tapi kalau di buku sih, ya aku baca di buku sih gak ada di pembaca kreatif tuh. Macam-macam, cuma ya karena kreatif aja gitu, jadi masuknya imajinasi. Di kunci jawaban juga imajinasi gitu. Gimana guys? Saya nambahkan lagi pikirnya mas. Ya ini juga kan kayak dua-duanya itu masuk loh, cuma lebih miring ke arah imajinasi. Izin menambahkan kan? Silakan. Mungkin kalau pemahaman itu tidak semua orang bisa menciptakan kreasi baru ya, tapi kalau misalkan dia berimajinasi pasti dia berpikir untuk hal yang baru. Bisa masuk. Sok yang lainnya. Keprok guys. Nah, itu kan gara-gara kunjaunya, jadi bisa bisa memberikan argumen gitu. Gara-gara kunjau gitu. Kang Dendi dulu, silakan. Izin nambahin, itu kan nomor 5 orang-orang kreatif ya dapat mencipta sesuatu yang baru. Nah, di dalam orang-orang kreatif ini kan, di dalam kata kreatif ini masuknya ke dalam pemahaman kreatif. Nah, di dalam pemahaman kreatif ada pemahaman, ada imajinasi juga untuk membuat hal-hal yang baru. Nah, kalau pemahaman doang mah itu mah di pemahaman literasi aja gitu, bukan pemahaman yang kreatif. Nah, kreatif mah imajinasi udah termasuk di situ, ada pemahaman juga gitu. Paham nggak? Paham. Yang lain mengerti gak? Mengerti. Udah, jangan dulu teh. Ya, ngerti. Teteh Salma barangkali mau nambahin. Teh Salma, silahkan. On mic dulu guys. Teh Salma on mic dulu, kasihan.
Teh Salma mau? Ya udah, Boleh. boleh. Pak, silakan. Boleh kan izin menambahkannya mungkin Boleh silakan. contoh, Boleh banget. contohnya kayak gini, mungkin orang-orang pada tahu teh kan. Nah, mungkin orang paham teh itu kayak gimana, kayak ada teh manis mungkin sama teh tawar, tapi dengan adanya orang-orang kreatif mungkin jadi menjadikan berbagai rasa gitu, ada teh rasa apel, mungkin ada teh rasa anggur, mungkin kayak gitu kan. Jadi jika teh jus apel merenya mah teh jus naon deui gitu kan, gula batu Orang-orang gitu kan, kreatif kan tes Contohnya tes ya. doang. menjadi imajinasi. Paham. Oke, nuhun. Nano, permen baru rasa urap. Silakan. Tadi yang nomor 6 siapa tadi teh? Yang mau menjawab nomor 6. Tadi sebelum tadi itu siapa? Teh Fuji tadi mau jawab yang Oh, Teh Fuji ya, Teh Fuji. Kemana kau? Oh iya, Oh, silakan ada. nomor 6. Ada yang ngebooking guys, maaf. Izin ya nyoba jawab yang nomor 6. Silakan. Di sini soalnya keterampilan mewujudkan pikiran atau perasaan dalam bentuk ujaran adalah keterampilan. Kalau menurut saya di sini jawabannya yang berbicara, karena di sini kata kuncinya adalah dalam bentuk ujaran. Ujaran itu kan kata-kata ya, begitu sih menurut saya. Boleh disanggah atau ditambahkan boleh ya. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Apa ada yang berbeda pendapat? Bagus Kak Iwan, C. Mantap. Tapi gak apa-apa sih, misalkan aku mau C, silakan dengan apa namanya? Dengan pemahamannya sendiri gitu, dengan Bade ge mangganya mah Ipe. silahkan sabubukna eta. Iya. Di sini berbicara karena ada di sini ada cluenya ujaran gitu. Nah, bentar. nice. Garut lu ini bos. Di sini juga. Nah agak kerasa kesini mah. Didinya orang mana memang? Orang Bandung. Orang gitu kerasa ke Cimahi. Garut, tarik. Tenang guys. Tenang. Mudah-mudahan tidak ada terjadi apa-apa lagi seperti yang saudara kita Aku lari dulu ke bawah. Bye. Aman. Aku ke bawah dulu. ya. Ini masih berasa di atas, sumpah. Oke. Mudah-mudahan Santai aman ya. ya guys. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lagi seperti saudara-saudara kita yang kemarin Kertasari. Sip, yuk lanjut. Itu Katiwi dari tadi raise hand. Aku di ini aja ya, dibacain aja kunci itunya. Bentar. Nomor 7. Istilah pengetahuan yang telah dimiliki seseorang dan dapat digunakan dalam kegiatan berbahasa adalah A. Ilmu, B. Skemata, C. Kemampuan, D. Wawasan. Silahkan. Kak Tiwi ya? Monggo. Mangga teh Dina hatur nuhun. Ngingkapoknya. Silakan. Tadi siapa? Teh Tiwi nya mah? Kan nggak tahu mau jawab atau mau apa Kak Tiwi itu dari tadi, soalnya sebelum dijawab nomor 6. Kak Tiwi teh cangkeuleun nya tadi.
Teh Salma, mau enggak teh cangkul? Benar. Silakan, ada yang mau jawab nomor 7. Nah, tadi maksudnya nomor 7 mah ada tadi, SK jawab oke. Ini tuh skemata ya, guys. Coba skemata. Oh, si Anggitana geus nepi deui, Ade. Nah, istilah-istilahnya tuh lihat di kunci jawaban, coba di 1.40. Jadi skemata itu istilah pengetahuan yang telah dimiliki seseorang dan dapat digunakan dalam kegiatan berbahasa. Terus yang istilah yang lainnya juga ada tuh. Istilah ilmu, ada pengetahuan yang diperoleh melalui belajar. Terus yang lainnya juga ada di kunci jawabannya, guys. Lanjut aja nomor 8. Tuh, hal yang penting diperoleh seorang pembaca kreatif adalah, monggo. Tadi kan ngomongin itu imajinatif tadi. Silahkan di sini bisa menjawab juga. Siapa? Subhanallah. Sukabumi 4,8. Nuhun infona Kang Dendi. Update euy. Sangat informatif, guys. Ya kan, ada yang mau nomor 8 kan nih? Mau cepat jawab. Teh Nabila deh, guys. Hal penting yang diperoleh seorang pembaca kreatif adalah, kalau misalkan salah, tolong bantu jawab. Oke. Jawabannya B, bukan sih, terciptanya karya-karya baru. Karena kan orang itu udah kreatif. Dari hasil dia baca, dia mampu membuat dan dia menciptakan hal-hal baru setelah dia baca. Jos. Gandos. Ya, mudah-mudahan nih yang di Sukabumi gak terjadi apa-apa ya, guys. Amin, amin. Udah selamat semua lah. Lanjut ke nomor 9. Silahkan nomor 9. Mai mau ngejawab, Mai? Bagus, Git. Ngalalap. Mantap. Aku lihat, kirain sampai nomor berapa? Sampai nomor 10. Nomor 10. Cuma 10. Nomor 9, sok. Terakhir, Teh Hoirunisa. Jawabannya, kalau salah tolong dikoreksi. Nomor 9 jawabannya A. Karena kan kayak tanya jawab gitu. Jadi menyimak sama berbicara. Kayak yang nomor 3 tadi. Sorry-nya diskusi kayak gitu. agak typo, guys, ya. Menyimak. Sorry. Maaf, tadi rada kerusuhan. Ada Git. Coba nomor 9 ada yang bisa jawab gak? Yang lain. Ini kan
LDR-nya istilah nama. Nah, aya keluna LDR. Keterampilan berbahasa yang bersifat interaktif dalam hubungan jarak jauh. Nah, LDR guys. Kan gak nomor A. Maaf ya, ini kalau menyimak sih gak bisa. Kan jarak jauh. Berbicara juga, ya kalau sekarang bisa tinggal nelpon. Enggak Kang Dendi? Jawabannya yang D, Kang. Membaca Ya. dan menulis. Coba di mana Kang Dendi, Cik? Itu kan yang jarak jauh ya, membaca surat sama menulis surat gitu kan. Interaktif itu kan dua arah ya. Bener gak sih? Coba. Iya. Tadi kan bentar. Ada di halaman 1.33, coba dibaca. Satu arah. Coba lihat di 1.33 guys. Ada tuh keterampilan berbahasa. Jadi mungkin ini hubungan tidak langsung ya, Mang? Emang Dendi? Karena LDR. Iya, hubungan tidak langsung kan jarak jauh ya. Jarak jauh tapi sifatnya interaktif dua arah gitu. Jadi saling berkomunikasi. Contohnya surat gitu kan, membaca surat sama SMS-an ya. Saling berkomunikasi juga kan, komunikasi dengan tulisan. Iya. Jangankan mengirim surat. Oke. Mungkin itu ya guys. Kalau menyimak dan menulis kan gak harus piraku di lingkungan sarwa gitu kudu menulis gitu. Bisa sih kayak itu paling gurunya, guru dan murid bisa. Menyimak dan membaca bisa, cuma masih harus di lingkungan yang sama. Oke, jadi jawabannya D ya guys ya. Mantap tadi Teh Wairunisa. Jadi ada bahan untuk diskusi. Mantap. Mang Dendi lopean lah Mang Dendi Soti. Dar. Oke, terakhir. Yuk. Silakan orang yang ingin terampil menulis, sebaliknya terampil pula yang ingin terampil menulis. Indo teh gampang-gampang susah.
Teh Fitri deui. Izin menjawab ya Kang yang nomor Diskusi aja, 10. Orang yang ingin terampil menulis sebaliknya terampil pula kayaknya menurut saya yang C, menyimak dan membaca. Soalnya kalau mau menulis itu kan harus ada yang disimak dan ada pula yang dibaca dan baru menuangkan dan ditulis ide-idenya. Benar nggak teman-teman? Oke, bentar. Ayo diskusi, guys. Karena orang di iya lah biasa di rapean. Nah, bentar. Gimana yang mana dulu? Rohnya jawabannya itu sih, tapi belum ketemu yuk. Coba ada yang mau menjelaskan nggak? Nah, aku dulu. Ya, bagi yang lain. Apa aja aspek? Oke, siap. Bentar. Pas. Kita harus menyimak dan membaca dulu ya. Oke, mantap. Ade, penjelasannya cukup. Mantap Teh Fitri. Teh Harunisa mangga ada yang mau nambahkan? Oke, tidak naon. Luas. Oke, Anggi tadi di close aja, gak apa-apa. Share screen. Udah selesai ya tes formatifnya? Udah. Nah, sok masih ada waktu sih. Ada yang mau ditanyakan dulu atau apa gitu yang belum mengerti, silahkan. Carlina mana Carlina? Ini aku Oke, siap. upload aku soalnya. Sayang aku nggak ada sinyal. Oke. Ini cukup aja, guys. Nah, Atau mungkin ada yang mau dari ditanyakan? teman-teman juga ada yang berpendapat atau mau ngasih masukan nih gimana baiknya ketika kita pemaparan materi, barangkali dari teman-teman yang lain juga ada yang mau menyampaikan atau ada yang mau pemaparan materi nih. Jadi nggak kita aja, mungkin dari teman-teman yang lain juga yang mau boleh-boleh aja gitu. Jadi misalkan dari teman-teman yang lain berpendapat, ih bosan nih yang pemaparan materinya teh orangnya teh itu aja. Nah mungkin dari yang lain boleh nih. Silakan. Tips public speaking buat orang introvert. Nah, sok guys. Yuk.
Ada yang tidur? Silakan. Boleh, paling aku mau coba dulu ya Kang. Ya itu juga bagus sih. Ada yang masukan gitu teh. Emang antusias ini juga kan. Ada yang nanyain dari prodi yang lain soalnya. Yang mata pelajaran umum gitu mau ikutan juga. Cuma kita juga lagi mikirin buat anak-anak mana aja dulu. Ya nanti dicoba dulu ya, barangkali maksimalnya berapa gitu kan audiensnya. Terima kasih sarannya. Aigan bate teh naon guys? Please lah bahasana. Oh semangat. Ade. Gak ngerti. Iya Bang Ikna ka mana wae atuh. Di Cimahi we di dia. Telekoman. Orang Cimahi Mang Ikna teh. Orang Banjar mah. Nanti cicing Jauh. Cimahi. Deket lah. Atau Carlina ditutup aja dulu kalau gak ada emang pertanyaan atau saran dan masukan apapun. Biar mereka bisa bebas berbicara lagi. Aupa gimana Aupa? Ini bertanya, cuman di luar pembahasan materi bahasa Indonesia itu ya. Boleh, ini mau silakan. menanyakan tentang Tuton, kan Tuton dimulainya dari tanggal 14 ya. Nah itu tuh tanggal 14 itu tuh langsung ada tugas atau gimana ya, saya kurang paham juga. Barangkali mungkin teman-teman ada yang paham tentang Tuton. Silakan, ada yang mau menjawab nih. Yang tahu gitu. Tapi izin menjawab ya, tapi kata Kating tuh kalau Tuton itu emang langsung ya, batasnya kan satu sesi itu 2 minggu ya. Jadi kemarin tuh ada yang ngasih saran kalau bisa nggak akses e-learningnya jangan di awal-awal minggu gitu, karena pasti down. Cuma secara tidak langsung cara berpikir manusia kan bebarengan ya. Berarti kan misalkan bisa di hari Kamis bebarengan semua gitu kan. Soalnya kemarin katanya di-share ke grup admin gitu semuanya, semua prodi itu. Jadi mereka menyarankan tuh jangan mengakses e-learning di awal minggu. Tapi kan itu secara tidak langsung pikiran manusia itu bareng ya. Itu aja mungkin Pak. Ya mudah-mudahan kita mulai Tuton nanti pada dilancarkan, nggak ada halangan apapun sampai lulus lah. Mudah-mudahan cepat lulus juga sih, normal 4 tahun gitu. Amin. Tapi kalau mau sedekah buat UT juga gak apa-apa, silakan. Sangat diterima sama UT. Mungkin gitu, agak ada lagi pertanyaan. Tuton sih setahu aku itu aja. Ingat jangan plagiat ya, jangan langsung copy paste pokoknya nama. Nilai kalian pasti jeblok. Mau nggak Teh Carlina? Tutup aja dulu. Baik teman-teman, ya mungkin untuk ini dan mohon
dalam materinya sangat kurang dan tidak mendengar halnya itu untuk gitu mata gitu teman-teman dan keluarganya semoga teman-temannya selalu dalam keadaan sehat dan aku mau Carlina putus-putus suaranya, maaf. saya duduk iya aku jadi kecil aku jelas Belum jelas. ya lanjut nggak Belum. ya gimana tuh Udah jelas segitu mah. sekarang bagus nggak Nah, bagus. Bagus. ada residen Gulan? Putus Kar? Oh, boleh ya. Siap. Jadi gitu ya guys, terima kasih.